Perkenalkan, nama saya Febe Ivana Nubuntu, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 1, Kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh pendidikan dan negarawan, Bapak J. E. Tatengkeng. Beliau mempunyai nama Jan Engelbert Tatengkeng, dengan nama panggilan sehari-harinya adalah Om Jan. Tatengkeng lahir di Kolongan di Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 19 Oktober tahun 1907 dan meninggal dunia di Makassar pada tanggal 6 Maret tahun 1968. J. E. Tatengkeng yang beragama Kristen adalah satu-satunya penyiar angkatan pujangga baru yang berasal dari luar Pulau Sumatera. Ayahnya seorang penginjil yang merangkap sebagai kepala sekolah di Sending, Kepulauan Sangihe. Beliau juga pernah bersekolah di His Manganitu, tepatnya di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. J. E. Tatengkeng juga meneruskan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru Kristen di Bandung di Jawa Barat. Kemudian melanjutkan pendidikannya lagi ke Sekolah Menengah Tinggi Pendidikan Guru Kristen di Solo di Jawa Tengah. Di bangku sekolah inilah J. E. Tatengkeng mulai berkenalan dengan kesusastraan Belanda dan gerakan Tak Tiger Angkatan 80 Negeri Belanda, yang kemudian mempengaruhi karya-karyanya seperti sonetanya Willem Kloos. Di Solo, Tatengkeng juga bekerja sebagai pemimpin redaksi surat kabar Rindu Dendam. Setelah menamatkan pendidikan di HKS Solo pada tahun 1932, Tatengkeng kembali ke Sangihe dan bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di His Tahuna. Di Sangihe, Tatengkeng memimpin surat kabar pemuda Kristen Sangihe. Surat kabar tersebut bernama Tuwokona dan membantu beberapa surat kabar umum seperti Suara Umum yang ada di Surabaya, Sulu Kaum Muda yang ada di Tomohon, dan Pemimpin Zaman yang ada di Tomohon. Selama bertempat tinggal di Sangihe, Tatengkeng menulis sajak-sajak untuk dikirimkan ke majalah Pujangga Baru di Jakarta. Buku kumpulan puisi itu kemudian diterbitkan kembali untuk kedua kalinya pada tahun 1974 oleh penerbit bernama Pustaka Jaya yang ada di Jakarta dengan judul Rindu Dendam. Sebagai seorang yang berjiwa dinamis, Tatengkeng tidak hanya bertempat tinggal di daerahnya. Beberapa tahun kemudian ia pindah ke Pejati di Sumbawa untuk bekerja sebagai guru di Sending Standard School. Di tempat yang baru ini Tatengkeng tinggal beberapa tahun saja. Pada tahun 1940, ia kembali ke Tahuna menjabat sebagai kepala sekolah dasar 5 tahun sesudah folk school atau sekolah rakyat. Kemudian Tatengkeng diangkat sebagai kepala sekolah His Tahuna hingga terjadi perang kemerdekaan melawan agresi Belanda. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, Tatengkeng meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala sekolah, lalu ikut berjuang melawan Belanda. Pada masa perjuangan tersebut, J. E. Tatengkeng pernah menjabat Menteri Muda Pengajaran di tahun 1947 dan Perdana Menteri Negara Indonesia Timur di tahun 1949. Setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, J. E. Tatengkeng diangkat sebagai Kepala Inspeksi Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Tatengkeng juga turut serta mendirikan Universitas Hasanuddin dan menjadi dosen dan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Sastra. Kemudian J. E. Tatengkeng mulai menulis ketika ia berada di kota Solo di awal tahun 1930-an. Kemudian karyanya dipublikasikan melalui surat kabar pimpinannya, waktu itu dinamakan Rindu Dendam. Di kota Solo, Tatengkeng berkenalan dengan Tengku Amir Hamzah yang juga sama-sama belajar di kota itu. Di kota itu pula ia banyak berkenalan dengan kesusastraan Belanda, terutama gerakan Tak Tigers Angkatan 80 Negeri Belanda. Dari kota Solo, kegiatannya itu dilanjutkan sampai ke tanah kelahirannya di Sangihe tahun 1932. Puisi, esai, dan artikel seni
dikirimkan semua ke surat kabar yang bernama Tuwokona, Suara Umum, Suluh Kaum Muda, Pemimpin Zaman, dan Pujangga Baru. Dalam sebuah tulisannya di sebuah buku penyelidikan dan pengakuan pada tahun 1935, Tatengkeng menulis kata-kata seperti ini. Kita tidak boleh menjadikan seni itu Allah. Akan tetapi, sebaliknya, janganlah kita menjadikan seni itu alat semata-mata, karena seni itu harus tinggal seni. Bagi Tatengkeng, seni adalah gerakan sukma. Gerakan sukma yang menjelma ke indah kata, itulah seni bahasa. Dan untuk mengenang jasa dan perjuangan J.E. Tatengkeng, masyarakat Sangihe pun membangun Aula J.E. Tatengkeng yang terletak di kampus Politeknik Negeri Nusa Utara. Dari J.E. Tatengkeng kita dapat belajar tentang perjuangan membangun negeri melalui pendidikan dan perjuangannya dalam membela negara. Rela meninggalkan kampung halaman dan ikut berperang demi bangsa dan negara. Perang sekarang kita bukanlah tentang perang senjata api, tetapi perang dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Salam dan terima kasih.